Nama aku Joshua Fransko Halawa, aku dari kelas Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 4A. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan suatu informasi mengenai konservasi dan hari ini kita akan membahas mengenai laju infiltrasi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana laju infiltrasi itu terjadi. Dan saya kali ini memakai bahan-bahan yang sangat sederhana dan pastinya jika teman-teman ingin coba, kalian bisa jumpain di sekitar kalian. Dan pertama saya akan menjelaskan bahan apa saja yang dibutuhkan. Laju infiltrasi adalah kecepatan atau cara gerak air menuju atau melewati sela-sela tanah atau pori-pori tanah menuju ke dasar air di dalam tanah. Nah, seperti itu adalah penjelasan laju infiltrasi, teman-teman. Selanjutnya, kita akan langsung praktek bagaimana sih caranya melihat laju infiltrasi pada beberapa jenis tanah, teman-teman. Kita pada praktek kali ini memakai ada 3 jenis tanah, yaitu tanah berpasir, tanah bekas bakaran, dan yang terakhir adalah tanah liat. Mari kita lihat dan kita lihat hasilnya juga. Tanah mana yang memiliki laju infiltrasi yang cepat? Teman-teman, tadi kita udah tahu itu apa itu pengertian dari infiltrasi. Selanjutnya langsung aja kita praktekin gimana cara melihat laju infiltrasi dari tanah. Nah, bahan yang pertama kita pakai adalah cup aqua. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahan-bahan yang kita pakai pada praktek kali ini sangat-sangat simpel dan bisa kalian dapatin di sekitaran lingkungan kalian kalau kalian pengen cobain di rumah. Nah, cup aqua yang udah kita dapat, kita bolongin bawahnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita bolongin, selanjutnya cup ini kita isi dengan tanah. Dan kali ini kita akan masukkan tanah pertama, yaitu tanah bekas bakaran sampah. Teman, tanah yang kita pakai pada tanah bakaran kita batasin sampai segini aja. Teman, tanah yang kedua yang kita pakai adalah tanah berpasir. Dan selanjutnya kita masukin seperti tanah yang pertama. Teman-teman, setelah kita masukin, ingat perbandingannya harus sama dengan tanah yang pertama tadi, seperti ini. Teman-teman, tanah yang terakhir kita pakai adalah tanah yang bertekstur liat atau gambut, seperti itu, teman-teman. Teman-teman, setelah tanahnya udah kita masukin di cupnya masing-masing, jadi kuncinya adalah semua perbandingannya harus sama. Gak boleh ada yang beda, gak boleh ada yang lebih banyak, gak boleh ada yang lebih sedikit. Nah, ini adalah tanah berpasir, ini tanah gambut atau tanah liat, dan ini adalah tanah bekas bakaran. Selanjutnya, mari kita lihat laju infiltrasi dari masing-masing tanah yang saya pegang ini. Dan praktik selanjutnya kita akan memasukkan air dengan kapasitas yang sama. Teman-teman, langkah terakhir adalah kita masukin air dari masing-masing cup yang sudah berisi tanah. Dan ini adalah sebagai indikator bagaimana laju infiltrasi dari masing-masing tanah. Segini, kita pakai masing-masing perbandingannya adalah seperti ini. 1/4 dari cup gelas. Teman-teman, kita pakai perbandingan airnya seperti ini. Jadi 3. Semuanya harus sama, teman-teman. Gak boleh ada yang lebih banyak dan gak boleh ada yang lebih sedikit. Jadi semuanya harus sama. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan air ini di masing-masing cup yang sudah berisi tanah. Dan kita hitung pakai stopwatch dan kita lihat seberapa cepat laju infiltrasi dari masing-masing tanah. Dan peletakannya juga harus serentak ya, teman-teman. Tidak ada jangka waktu yang terlalu lama.
Langsung aja kita masukin. Teman-teman, setelah kita sudah tahu hasilnya seperti ini, kita bisa lihat bahwasannya laju infiltrasi tercepat diraih oleh tanah yang bertekstur pasir. Dan yang kedua adalah tanda bekas bakaran. Dan yang paling lama, bahkan sampai sekarang masih ada sisa airnya nih, adalah tanah yang bertekstur liat. Teman-teman, kesimpulan dari praktek kali ini adalah bahwasannya laju infiltrasi tanah dipengaruhi oleh sifat fisik tanah itu sendiri, teman-teman. Mulai dari tekstur tanah, bahan organik yang di dalam tanah, masa kerapatan tanah, dan juga dipengaruhi oleh kadar air tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah praktek yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat teman-teman dan untuk lingkungan kita sekitar, teman-teman. Dan ini adalah praktek yang simple, jadi nggak salah kalau misalnya teman-teman cobain di rumah teman-teman masing-masing. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.